Apa yang bisa ditimbulkan atas keberadaan dia si naga bumi dengan adanya banyak manusia yang tinggal di muka bumi ini? Jadi begini, pokoknya ceritanya unik, asik, top markotop. Lain kesempatan, berhubung udutnya udah habis karena ada kemajuan zaman ini dalam manusia ya. Itu ngomong-ngomong ditonton manusia, ditonton orang, itu sopannya kalau ditonton itu opening ya, mau opening nih ya Bapak Batur ya kan ya bagus. Sumonggo silakan Bapak. Bok contoh dal ya. Ya, nanti kalau udah selesai langsung bilang top markotop ya. Iya. Bisa sambut terus. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kali kawula tukang godhog wedang ingkang keterangan asma Mbah Batur saking kayangan alang-alang kumitir, salah sawijine abdi dalem wonten Padepokan Darulan ingkang wonten inggil mriku. Terus mekaten penonton, nyuwun pangapunten niki kajenge langkung sopan kula nggih ngagem bahasa kula mawon ngoten napa-napa kan bagus. Khususipun kali putu-putu kula sedaya kemawon ingkang sami mirsani tontonanipun putu kula niki dan bagusnya iman. Musnahnya dinosaurus itu karena banyak meteor Tingginya pada waktu itu awal-awalnya, pada waktu rame-ramenya binatang-binatang kayak gitu, tingginya itu ya Dal ya, bisa setinggi gunung loh Dal. Iya itu. Bahkan ya dulu untuk menjemur badannya dia sering mendekat sama gunung-gunung yang panas, gunung-gunung berapi. Dulu cerita turun-temurun atau dugaan-dugaan sejarah di alam kami bangsa manusia, dulu kan di bumi ini katanya atau kabar-kabarnya ada binatang-binatang yang besar-besar. Ya, manusianya dulu besar-besar ya, di bumi ini kan. Iya. Nah, di bahasa kami dulu binatang-binatang yang besar itu dinamakan jenis dinosaurus dan lain-lain sebagainya. Iya. Masa itu Mbak Batur masih di bawah atau sudah di atas? Ya bolak-balik ke bawah. Iya. Kira-kira Mbak Batur, apakah Mbak Batur berkenan menceritakan punah atau musnahnya hewan-hewan besar itu dulu gimana? Mbak Batur, dalam banyak penonton kita yang nitip pesan kepingin dipertanyakan kepada Mbak Batur. Kira-kiranya apakah Mbak Batur berkenan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Oh iya, coba apa Den bagus? Assalamualaikum Mbak Batur. Ya waalaikumsalam. Kok yo ngerti ya? Iki tak tes orang ngelek gitu lho aku lho. Yo is mulai cerdas tenan ya. Ya. Mau urung rampung sih. Jadi aku ya bali maning. Ini Mbak. Mbak, prestasi sekalian ngambil tes kadal kenjane. Aku mlebu iki. Mbak. Lantaran Mbak Batur iki mlebu ngisap-ngisap raine putu-pulana ya wis esuk tak tes ganti meneh modelnya ya. Meneng ae, Mbak. Hah? Meneng ae lho ya. Meneng ae ya wis ben. Paham ora? Aku mau dipaido nek ramaku. Iya. Iya, gitu. Orang yang tata omongnya kayak gini. Mesake sing duwe raga. Jarene kon gembleng. Gemblengan ya kayak gue jadi kepiye? Iya kan? Nang kuat sing raga. Iya, itu. Ya kepengen kuat kan kadang-kadang ya kudu sakarat dhisik. Ya jangan kayak gue sih. Wong kepengen mulia kudu sengsara dhisik iya. Ya kayak gue. Iya. Kayak kadal kepengen pinter ya kudu pangap longo dhisik ya kan Dal. Itu wis mulai cerdas iya kok wis mulai tanggap insasmito iya. Harus lebih giat berlatih. Ya pancen ya kudu kayak gitu. Ya dibuktikan ana pancen kok temen ya kudu temenan kayak gitu. Jadi itu siji ae ya, ora usah lorong ya dipaido nang ramane. Mau dipaido nang ramane? Iya, lantaran orang nganggo tata omongnya kayak gitu. Metu ya metu ora ditandani dhisik kayak gitu. Ya pancen jarane kon gembleng. Tapi ini ya tak gletakna bae, sekarep-karep kono kayak gitu masuk deh. Iya. Nah, tapi sedelina kayak gitu ya ora wani aku. Iya. Ngomongnya mau ngomong kami si nonton arep ngomong-ngomong kami Mbak Batur ya ayo. Nah aku janjian itu siap nyawang aku teka maning dia apa bahan omongannya wis siap kabeh. Iya. Tapi aku kan ini dilawangi nang awakmu dhisik.
Ayo. Mau sempat bali nang dhuwur, Mbah. Sempat bali nang dhuwur kayangan. Ora. Lu anggap tuh main nang dhuwur apa nek bali nang dhuwur? Nang Ya karep-karepku. Arep mlebu nang jero bumi kan bisa bae. Ambles bumi nang kana gitu. Nemoni nini naga bumi kan anak nang kana gitu. Nah, yen ana ceritamu kayak gue. Apa anak kayak gue? Takon lah kowe dal. Kita yo wis ngerti kowe. Ana naga bumi, Mbah. Hah? Ana naga bumi. Dene kowe ngerti omong siapa? Batu mau kon takon. Ya awak kan butuh. Kowe nek ngomongnya kayak gue dudu pitakonan, kowe awe ngerti kan iki. Iya kan? Bahasane pada tapi cara ngomongnya beda kayak gue. Heeh. Memang urung ngerti, Mbah. Jadi kan kepingin ngerti Mbah Batur. Anak siapa? Ya naga bumi, Mbah. Oh iya. Ya naga sinang bumi lah. Iya, jadi naga bumi. Ya naga sinang bumi. Ya naga bumi itu tugasnya apa lah, Mbah? Nah dia takon tugas kowe Kan naga bumi. Nah, Kan naga bumi. ya apa kabeh nek sing kayak gue dia tugas ya kan urung karuan. Iya. Nah, ini tugasnya wong lanang di bojo lah, jelas ya. Awe nafkah kami wadon kan itu. Iya kan? Hah? Iya. Oh, jenengan naga bumi ya langsung tugasnya apa kayak gitu. Iya nak kami di tugas lah ora takon lah. Nguripe nang kana kayak apa nembe. Pas ngono anak tugas kan tahu ngerti kok tugasnya apa kayak gitu. Hah? Gue nembe pas jel. Wis bener mal. Tapi ya kurang bener. Wis pinter kudu men tambah pinter. Panjangnya lagi kuwe. Iku naga bumi ku, Mbah. Uripe nang kono Nang dan bumi kan. oh iya iya nang bumi. Anak kerajaane apa ora, Mbah? Hah? Anak tempatnya berupa kerajaan apa? Ya nek sing sugih ya nek sing kere ya ora. Lah tuh neng guyu kowe. Iya. Apa anggapnya siji? Hah? Akeh jadi. Oh, omongnya siapa? Akeh siji urung tau kepethuk kok. Kecil. Bang saya bingungan. Ya kudune kayak gitu. Bingung. Hah? Ya bingung lah. Ya bingung orang ngerti. Naga bumi. Ngerti kok ceritanya naga bumi kayak gitu. Iya, Mbah. Uripe ya nang ngisor bumi kan, nah kayak gitu. Tapi nang alam gaib. Iya. Nang ngisor bumi alam nyata ya cacing, iya kan? Iya kan? Iya. Tembukur, gasir, kan di gue. Nah, no. Dia putu lanang udah gasir maning, jenengane. Sapa mu jenenge Del? Nah, sing jeneng kelalen yang bagus. Del. Mulyo. Oh, jadi itu duke. Hah? Jopo Mulyo Kawilang. Hah? Jopo Mulyo Kawilang. Sing awe jeneng siapa? Mbah Batur. Tegese apa? Jopo niku donga, Hah. Mulyo seneng kawilang mboten napa mboten kawilang lah ibarat Mboten ora kepeting datung. Datung, ya. Dadi nek didadekake siji kuwe ya Jopo sapa? Jopo Mulyo Kawilang iki apa tegese? Nah, men latihan pinter iki. Apa tegese? donga Mulyo sing mboten Kak. Iya. Aku pindah di pinggung. Pripun. Dia tegese apa ki gue? Kuwi kan nek siji-sijine. Disambung pilah dadi dipilah-pilah siji-sijine Jopo tegese iki, Mulyo tegese iki, Kawilang tegese iki. Digathuk kuwi dadi siji apa iki gue. Niku ora sing mboten ngertos ku, kula mboten ngertos. Loh, orang ngerti. Kowe sing dianggon-anggon malah orang ngerti. Nah, kula kan tembe disukani anggon niki. Kula aja tentang Mbah Batur. Maknane niki nopo? Aku urung tak tuduhno mau. Urung. Jadi urung ngenteni apa gue? Nggih. Dereng ngertos kula. Ngenteni apa dal? Masa ora mudeng nek aku takoni mlayune nang kowe. Hah? Hah? Ngenteni apa iki? Ngenteni diduduke lah, Mbah. Apane sing dituduhke?
Kalau kowe nek anu banyu aku ngombe banyu kowe mikir lah ya kata orang ngerti kowe lah. Kecil. Kalau lakonnya naga bumi tak terus nak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus ya. Baleni rembuk maning lah ya. Baleni rembuk ya, baleni petuk ya. Masih kangen. Ngenteni kula napa? Yo jangan iya. Maksudnya mau gue ya jam lebih disit mau nurut pak. Gue jelek disit iya mau. Boten napa-napa. Ya ulang ya jelek ngarep den bagus ya. Boten napa-napa lah. Wong sifatnya pun didik kaya niku. Iya. Jadi kayak gini, engkau lah gue ya. Ya tanggapin sasmi toko masuk kau gue orang paham gue ya. Ya. Nah, tak baleni cerita babagan sing larang ini kayak gue. Janjiannya kayak gini ya. Bagus ya. Ya. Kan urung sungguh kau tuh dimari ya. Nah, anu ramane mau main cawe-cawe aku seneng wong pancen aku kepen ngerti ramane ki peduli apa ora kayak gue. Jadi mengko-mengkone dari bulan ya kabut aku masuk temen dhewe gelem temandang iki ya ben bagus. Nah, mudeng ya. Iya. Jadi yang kadung mlebu ben bagus ya men pangandikan. Ini kowe senin tirjo kowe kebiasaan yo. Nanu burune teka kowe metu kayak gue. Iya. Iku diceritoni Mbah pertama. Naga bumi. Oh iya. Terus dheweke takon malah bahasane kayak gue. Dheweke takon kudune kan kayak gini dan bagus takone. Naga bumi Mbah, apa uripe nang isor bumi kayak gue. Kudune malah dheweke cerita naga bumi uripe nang bumi. Aku ya bingung. Iya. Wakon tugasnya apa maning? Apa duwe istana? Ya duwe sing suki lah sing cerek. Hah? Menung saya sing cerek apa meneh istana ya kan? Rumah bae orang duwe kayak gitu. Ya, gue malah aneh-aneh. Main aja gampang gumun gue. Ora kabeh-kabeh sing jenenge meden-meden iki nang kono manggone nang istana yo ora. Kudune kae sing mbok sauti kuntilanak gitu. Rumah bae orang duwe gitu. Iya kan, bagus. Umpamanya di rumah ya mang gunung mewong. Nang mamu anak kuntilanak apa sir? Nah, anak main di jambak kayak kambing kadang. Ini kayak gini, cerita naga bumi. Aku mau kan tilik metu. Yang anu karo ganti tahun kayak gitu bagus. Jadi aja nang dhuwur bae lah. Dhuwur langit, dhuwur bumi kayangan jenenge. Kan panggonanku tengah-tengah ke bumi. Sore kan kudu ditiliki juga. Masalah ditiliki. Ben ana cerita kayak gitu. Tilik nang isor, Mbak. Hah? Tilik nang isor bumi. Iya, ngintip aku. Men bisa cerita kan kowe men bisa tukar kawro. Iya. Anak-anak bumi nang sana. Jadi gitu sahabatku semua dimanapun berada ya. Pada kesempatan kali ini Mbah Batur mau bercerita terkait naga bumi. Iya. Itu sahabat ya. Jadi simak betul-betul pangendikan Mbah Batur. Mudah-mudahan panjenengan semua tambah wawasan, tambah pengetahuan supaya lebih mengerti dan paham. Monggo Mbak Batur, ya. monggo. Aku mau petuk kan ini naga bumi. Jadi naga bumi sewadon mau minta petuk gitu. Iya. Tak kira bisa bojo, urung deh bojo dheweke pada kayak tukang godhog wedang iya. Kudu apa di bojo ngapa bojo sih yo. Iya, siapa ini sih? Tak buka jenjane sih ya. Gitu. Kan ngerti ini kayak burung di bojo ya, itu. Tak kira sudah ini randa, oh ya malah burung. Burung sini ini ngenteni siapa kayak gue tak takoni nang aku. Berarti si perawan ya, Mbak. Burung ngerti ya, Bu. Dia ini tahu dijejel lah orang ngerti. Kalau udah bojo ya kayaknya ya iyalah istilah kayaknya. Iya. Asyik. Men pada ngerti ya, nek naga bumi ki ora mung siji. Iki kan jenenge kayak iki ya kayak kuntilanak kan jenengan kon akeh iku lho. Tapi ki naga bumi ki jenenge sapa ya urung tak tuduh nang dhisik lah. Pokoke ceritane dhisik ora apa-apa. Ya kan di rungokna ya sur men tambah-tambah wawasan. Iya, Mbak.
tak tiliki nang aku kayak gitu mau wis kenal kayak gitu biyen dheweke yang bumi dheweke mudhun lebih jero meneh aku sing munggah biyen kayak gue ceritane kayak gue tapi ya lebih tua aku tapi biyen tahu bareng gitu tahu bareng nang kene iki nang iso ya wah biyen sih sepi pola yo sepi menungsa tapi menungso wis enek ya menungso wis enek bedane DM mlebu kaya ngono aku munggah kaya ngono nek aku ngomong DM mlebu aku metu kok ya salah kan gue iya enggak diperkarakke ning kadal iki iya kan kayak gitu kan bagus jadi anu maksudnya didik yang nganggo bahasa sing dan bener sih aku wis bolak-balik dealing nang aku isin jadi dheweke nang kana ya ana omahe dal tapi kudu istana lah anak omahe ya ana batire dal ana juga mbak batire akeh tapi ora atus-atusan lah ora itu nek diomong anak buang kok ya dheweke ya apa bagus ora gelem aku ngomong kayak gue iya batir lah ya kan bagus iya wujudnya abang wujudnya kau ngerti sih naga kayak apa wujudnya urung lah mbak kok mulai tak tudurna menjelas kok aku sih ngomong wujudnya abang gue di padang nang kok naga kambi apem kan beda iya kan iya anak sikile dal Gel, gue takon nambah sikile pira kayak gue ya baru ada takon ya aku kan ngerti ngerti gue aja orang ngerti isi hatinya wong iya baru ada ngene iki mbak kesuwen gue iya ngomongnya tukang nyaut kesuwen-suwen gue anak sikile den bagus ya apa-apa den bagus ngerti ya apa-apa ya mau cerai kon nuduh nah dia aku kasih nonton gue ya aku ngomong ya jo anak sikile kayak gue sikile yang mbak sikile lo ora apa-apa tuh ora iya iku mbah naga anak buntute ya naga bumi terus anak cewiwine gitu sayap iyalah bahasamu kayak gue lah dia cewiwi gue berarti bisa mabur mbah bisa mabur ya bisa biyen ya siki nang isor bumi arep mabur nang ndi lah jejel siapa ngerti metu mabur disit metu kang bumi metu kang bumi mabur nek sing lanang ya nang wis metu mabur wadon ya ora metu ora mabur sir ora apa-apa tau selalu kayak gini lah jadi itu sahabatku sekalian naga bumi yang lagi diceritakan oleh beliau Mbak Batur itu yang wedon sahabat warnanya abang sikile loro itu dua sahabat sikilnya ya bukan loro sakit sahabat sikilnya kakinya dua men akeh sing seneng kambi Mbak Batur wis ngomongnya tak campur-campur men mudeng lah iya siapa tahu enggak ada yang memang agak kaku ya nggak apa-apa lah siapa tahu ada yang nggak tahu bahasanya Mbak Batur ya campur ngapak-ngapaknya campur bahasa kayak gitu kayak gitu tadi lah iya kakinya dua ada sayapnya cuman ya kulitnya merah sisiknya itu merah tapi matanya hijau iya matanya hijau ada sayapnya itu iya kalau sisik ya itu kayak sisik kok lebar-lebar sisiknya berarti besar mbak besar awak besar kalau dia lagi jelma naga tapi kalau nanti dia jelma kayak manusia ya tua lah nenek lah tapi kalau kamu ya jelma depannya ya pasti cantik lah dal namanya nyari jodoh iya namanya bareng kayak gitu kan bisa Mamembo Warno iya itu kenalan lama dan bagus iya cuma dulu sempat putil nggak mbak sama dianya nanti kalau aku bilang putil nanti silang perawannya dan bagus ya dalam hari ini mungkin putil yang lain gitu loh maksudnya apalagi kalau nggak diputil itunya iya enggak lah cuma bercanda-canda lah bercanda-canda kok kayak gue ya wujudnya medeni temen kayak atau layu lah Mamembo Warno Mamembo wujud ayo ya sempat keseng sama aku tapi lantaran mataku lebar aku kan awas
wah mabusi aku ya kemenangan sapa sejatine iya tapi janjane ya biyen-biyene mandan-mandan anak rasa sih mandan kan ora apa-apa sih dan bagus kan nggak masalah iya namanya kehidupan iya gitu berarti mau kalau saling mencintai boleh tapi kalau bercinta kalau memang itu tidak dibolehkan ya jangan dikerjakan kan begitu betul. Mencintai dan bercinta kan beda banyak apalagi zaman sekarang ya kan banyak yang bercinta tapi tanpa cinta dia tidak mencintai tapi dia ya bercinta bagaimana namanya itu kan begitu iya kan den bagus pun pendek niku iya gantilah iya aku kan di Sugunang den bagus mandan pinter ngomongnya motor kembang nuwun nggih sami-sami artinya ini sahabatku semua akan saya wakilkan naga bumi ini berarti menempati jagat ngandap lah betul dia posisinya udah aku ikuti aja bahasanya dan bagus ya biar penonton itu bapak tuh ngomong ceplas apa artinya kan begitu jadi ini saya ikuti saja ya dia keberadaannya itu di bawah bumi di dalam bumi tapi di sini maksudnya alam gaib bukan alam nyata kalau alam nyata ya yang di bawah bumi ya rayap ataupun cacing kan gitu di alam gaib di sana ada kehidupan ya bangsa gaib salah satunya dari golongan naga dan yang saya kenal ya salah satunya itu naga bumi iya yang baru saja saya jumpai tadi itu dalam rangka biar bisa cerita dengan cucu-cucu di sini seperti itu. Sedikit saya wakilkan Babatur mana tahu kadal agak lambat ataupun yang lain agak lambat tak wakili Babatur. Boleh. Apa yang bisa ditimbulkan atas keberadaan dia si naga bumi dengan adanya banyak manusia yang tinggal di muka bumi ini? Jadi begini ya. Naga bumi itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik juga, yang bagus. Walaupun yang baik dan yang tidak baik, ya naga bumi itu, ya mohon maaf, naga bumi dengan naga geni ini hampir sama sebetulnya. Gitu. Jadi kekuatan yang ada dalam dirinya itu dan bagus, itu sebetulnya mengandung unsur api. Makanya dia keberadaannya di dasar bumi karena dia merupakan magma bumi dan bagus itu seperti itu. Nah, makanya ya biasanya dia kalau mau keluar pada waktu itu dia keluarnya itu dari dalam bumi dia menuju ke bawah gunung lalu keluarnya dari pucuk gunung yang ada lubangnya tidak semua gunung punya lubang jangan salah arti. Nah, jadi gunung yang begini dan bagus gunung berapi yang ada kawahnya ya kalau bahasa kami bangsa manusia gunung berapi yang memang ada kawah aktifnya kan ada gunung yang ada lubangnya biasanya kalau ada lubangnya ada kawahnya kalau yang nggak berlubang nggak punya kawah kayak gitu itu tadi yang saya jumpai ya di sana itu nyebrang laut ya gitu nyebrang laut ya mungkin yang kemarin datang itu wilayahnya itu itu dari naga bumi itu terus saya wakilkan lagi Bapak Tur biar sahabat-sahabat sedulur-sedulur kami paham juga kira-kira biasanya bila mana kita tinggal di permukaan bumi bangsa manusia kalau pas di bawahnya itu ada naga tersebut atau dianya lagi melintas ataupun apa itu apa yang dirasakan oleh bangsa manusia Bapak? Jadi kalau dia lewat ya, dia kan nggak pecicilan dan bagus makanya langkah dia aja itu ya diawasi di saat dia melangkah di bumi ini ada lindu apa namanya gempa ada yang namanya gempa. Nah kalau di bawah tanah yang ada naga buminya
ya Bapak Tur pastikan ya di atas tanah tersebut itu tidak bisa untuk ditempati manusia karena apa, hawanya panas ya. Makanya biasanya keberadaan naga bumi itu sangat dekat dengan keberadaan gunung berapi. Itu seperti itu. Iya. Karena naga bumi itu dekat hubungannya dengan gunung berapi ya, tidak dekat dengan laut malah enggak gitu. Jarang dari golongan naga bumi itu yang menjalin hubungan dengan makhluk gaib yang ada di laut, malah jarang Mbak. Jarang. Dia biasanya ke gunung, yang gunung-gunung berapi. Iya. Apa hal yang penting digali melalui Mbak Batur terkait naga bumi? Silakan. Kalau semua saya wakilkan nanti kalian hanya mendengarkan. Iya, dan bagus, jangan dan bagus. Jadi Mbah, setiap gunung Merapi itu sudah diduga memang ada naga bumi ya Mbah. Daerah dekat gunung berapi. Oh, daerah gunung berapi. Ya, itu. Karena magma yang ada di dalam kawah gunung berapi itu ada kaitannya dengan naga bumi. Itu seperti itu. Jadi Mbah, ketika dia mau keluar dari puncak gunung tadi Mbah, Iya. itu fenomenanya terjadi seperti apa itu Mbah? Terjadi letusan atau tidak itu Mbah? Di saat dia keluar melalui gunung, Iya. makanya jangankan keluar, dia melangkah aja itu diperhitungkan. Kalau nggak pakai perhitungan, nanti sering terjadi gempa gitu. Apalagi dia keluar. Jadi di saat keluar ya jelas kayak gitu. Iya, Gitu. Sebagai jalan ya gunung itu meluaplah dal. Itu seperti itu. Karena kan ada gunung yang sudah ratusan tahun tidak pernah terjadi erupsi. Suatu saat terjadi erupsi, itu apakah penyebabnya itu juga Mbak? Penyebabnya Iya, tidak semua kayak gitu. tidak semua seperti itu. Yang diakui yang kayak gini aja bisa kok gitu. Iya, tapi kalau ledakannya dahsyat biasanya karena dia itu memang ya menerbangkan sayap, bukan cuma mengipaskan sayapnya gitu. Tapi ada kan gitu, gunung yang sangat berbahaya pernah meledak, dia tidak meledak, dan di situ ada rajanya naga bumi. Nah, kenapa raja naga bumi itu ya tidak beraktivitas? Dia di situ sampai sekarang, dan dulu ya zaman Bapak Tur sampai sekarang masih melakukan tapa berata. Doaku ya sih mudah-mudahan ya dia itu nyaman dalam tapa beratanya, jangan bangun-bangun nanti bangun pecicilan meledak gunung itu, dan bagus itu ada dal. Kamu nanya-nanya dulu, padahal kalau aku udah cerita kayak gini pasti aku panggil nanti kapan-kapan itu suruh datang. Iya kan nggak masalah ya kan, bagus dan rame. Iya. Nanti bergerak Mbah ketika dia datang. Kalau ketika dia datang berarti tubuhnya tidak bergerak lah Pak. Ketika dipanggil kemari naganya, tubuhnya nggak bergerak. Iyalah Mbah, nanti takutnya meledak gunungnya kan. Kita kan punya jalan lain. Iya. Dia keluarnya kan nggak dari gunung. Iya. Dia dikeluarkan dari yang biasa ngontali gunung. Maka nggak paham. Dia kan dan bagus. Makanya apa kamu lupa kalau aku sukanya itu gunungnya Mapem? Itu ya, iya makanya ditanya gitu Mbak. Ini maksudnya gini, aku bolak-balik turun cerita-cerita kayak gini biar ada wawasan. Iya. Gitu. Karena belum sibuk, nanti bentar lagi kan sibuk menggawe kayak gitu kan, dan bagus. Kalau udah sibuk menggawe ya kamu panggil-panggil, oh ya nggak mempan lah, well, jangan diganggu lah ya, biar cepat selesai. Iya kan, dan bagus. Lagi-lagi Bapak Tur, saya wakili mungkin saudara-saudara saya yang dimanapun berada. Apakah bisa diartikan naga bumi ini keluar seringnya itu lewat kawah gunung berapi? Iya, begitu. Jadi begitu sahabatku semua ya. Ya,
Pada intinya memang itu sulit diterima oleh logika kita manusia, namun dimensi gaib begitulah ya. Jadi panjenengan semua, harapan saya ya bisa mencerna apa obrolan kami, mudah-mudahan panjenengan semua tambah wawasan seperti Iya. Karena begini dan bagus. iya. Tak lengkapi boleh. Boleh. Ya dengan cara Mbak Batur Boleh, menyampaikan, boleh. ya kan? Iya, silakan. Jadi begini, manusia saja bisa bergerak selain ada tenaga yang masuk di pemikiran kan, karena ada tenaga. Kalau nggak ada tenaga kan lemas, nggak bisa apa-apa kan dan bagus. Iya, iya. Selain ada tenaga, kalau nggak ada badan halus di dalamnya yang nggak mungkin bisa gerak, ya kan dan bagus. Betul, betul. Nah, jadi ya meledaknya gunung selain fenomena alam ya boleh saja di situ karena adanya kegiatan atau aktivitas makhluk gaib lah dan bagus kan boleh, iya kan. Dimensi lain. Iya, yang kita ini berdampingan dan berkaitan sebetulnya seperti itu. Jopo jangan tuh. Oh, bisa kemerang-akan loh, Mbak. Iya, iya. Pancen kowe tak iman temenan. Yang lain belum ku kasih nama, ya awakmu udah nama ku kasih nama duluan. Nah, tak kasih pusaka asma. Siapa namanya tadi biar lega hatiku. Mulyo kawilan. Ah iya, kan bunga hatiku. Jima. Dalam sejarah Mbak Batur, lagi-lagi saya mewakili sahabatku semua yang ya katakanlah menyimak, menonton obrolan kita. Kadang-kadang anggota saya agak lambat gitu kan. Iya. Biar nggak kosong obrolan kita. Dalam pemikiran cerita turun-temurun ada yang konon katanya Iya. itu yang namanya Nogo Antaboga. Iya. Kan ke di dalam bumi. Ya, itu kan. Iya. Itu apakah sebetulnya dari sekian banyak naga-naga itu bersaudara atau bagaimana begitu? Belum tentu bersaudara, Belum tentu. tapi satu terah dulu-dulunya. Iya. Satu terah dulu-dulunya gitu. Jadi yang di laut jadinya ini, nah, tedak turunnya ini gitu loh dan bagus. Iya, Ya itu. Terus nanti yang di bawah bumi ini tedak turunnya ini, itu kayak gitu. Iya. Ya. Gue jenenge Antaboga wis konek nak ya dari lakon kok itu. Tapi ya jangan malam ini Pak. Iya, Nanti kita di Paido kan biramane aku. Betul, betul. Terus aku sing diraga kae. Apakah Lagi pula di sana lagi sibuk-sibuknya ini Iya. tuh bagus. Begini Mbak Batur, apakah sedikit yang saya sampaikan terhitung terburu-buru atau bagaimana? Dua tidak. Tidak ya. Iya. Biar tersusun gitu loh. Iya, iya. Arahnya ke situ. Iya, memang ya. Makanya begini ya. Biar terhubung dan bagus. Makanya ini anak-anak dididik cucu-cucuku ini ya. Di sini tata-tata, di sana tata-tata, kan gitu. Nah, di sana dicatat, di sini ditulis. Nah, di sini disusun, di sana juga menyusun kan begitu. Ya nggak terburu-buru. Iya. Gambari sebentar lagi mudah-mudahan ada. Gambar siapa ki ya? Ya yang dipesen. Gambarku. Pokoknya yang dipesen lah wingi. Iya. Nah, anu sing lebih tua sing lebih tua. Nggih, rencananya ngoten. Arep nganggo sing nunggu apa sing nek sing ngadeg ya katon tua, nek sing nunggu kan menjagung temenan kayak gue maksudnya. Oh iya niku. Iya. Nah, jadi muga-muga nek anu gambar nunggu kan yo nunggu sekabehane kayak gue. Iya. Paling mangke begini Pak Batur nggih. Ya mungkin konten sing ngadeg, konten sing lungguh. Mau kayak gue. Nggih, kesane komplit. Iya. Ya ora apa-apa, tapi aja dijejer nang kok sing nunggu di uyu sing ngadeg. Mudah-mudahan boten. Buka dal guyu ora apa-apa. Nah aku ngomong ramane ya terima wis ngerti anake kayak gini. Lah nggih. Ya salahnya dheweke golek gawe kayak gini biyen. Nggih, intine kan ngeten, wacana niku lho Mbak Batur. Iya. Sing lungguh nek lungguh kan papane teng jero. Nah, sing ngadeg di teng jopo kaya niku. Ora kewali kowe den bagus sing ngadeg nang jero. Ya boten lah. Hah? Ora. Beda ya perkara iki ya. Oh iya. Ora mudeng kae linjo iya. Oh iya iya. Rasane rapi. Iya iya. Walaupun biasa ning jero ngadeg kuwi nek lagi diumpetaken ya jagong kan Iya ini. iya. Dikempit. Iya. Ya wis karep-karep ora apa-apa. Wong nang isor kudu ndek nang mbur ndek kayak gue. Iya. Jadi kira ditutup apa ora lakone nang bumi mau apa cukup nek? Enggak nek aja ternyata si onten sing ngajeng disampaikan. Terus sahabat ya, kalau memang panjenengan masih
kepingin penasaran dan kepingin mengetahui, saya persilakan kepada beliau Mbah Batur guna untuk melanjutkan cerita bila mana masih ada yang kepingin diceritakan untuk kita semua. Banyak dan bagus. Ya. Namanya aja belum dikasih tahu. Iya. Tapi biar penasaran dulu apa gimana ya, kayak gitu ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya baru diceritakan namanya, ininya baru dipanggil kayak gitu. Kita kan harus bikin orang penasaran. Begitu ya. Iya. Ya boleh. Iya. Tapi kalau kalian nggak penasaran lah, itu apa yang aku katakan kan nggak penasaran, itu. Cuman harapan kan ya dan bagus. Iya. Sebetulnya kalau obrolannya itu terkait poin-poin yang memang di situ perlu untuk diketahui, insya Allah pasti penasaran itu. Oh, kalau pasti penasaran ya pasti saya hentikan dulu biar penasaran dulu penonton, biar rindu sama Mbak Batur dan bagus. Iya kan dan bagus, kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, ini pembukaan aja dulu. Iya. Intinya pokoknya naga bumi itu ada. Dan biasa aktivitasnya seperti itu. Iya. Seringnya keluar lewat mulut gunung. Lubang gunung. Iya. Lubang sama mulut sama ya dan Ya, bagus. sama kalau bahasa kami manusia memahaminya begitu. Oh iya. Ya. Karena kalau mulut kita bangsa manusia itu di depan, kalau mulut gunung biasanya di atas posisinya. Oh, iya. Seperti itu. Ada juga gunungnya di bawah. Iya. Mulutnya. Di bawah mulutnya. Gunungnya udah ditelan sama Mbak Batur. Itu maksudnya. Iya. Apa ada gunung lain yang mulutnya di bawah? Kan nggak ada sih dan bagus. Kan nggak ada ya Sir. Nggak ada. Manut lah Sir. Oke, ini udah cerita di seputaran gunung-gunung. Ada yang mau tanya nggak? Nah, Tanyalah. gunung kan banyak. Atau ganti lakon, jangan gunung lagi yang lain. Iya. Masih gunung. Itu kan masih seputar naga bumi, kan namanya belum diketahui. Iya, itu Kan biar kita penasaran. lanjut. Biar penasaran kan lanjut. Enggak, nanti episode selanjutnya Iya. kita lanjut. Iya. Untuk lanjutan omongan kita ya malam ini ganti lakon. Ayo. Iya. Kira-kira apa Mbah Batur? Karepmu. Malah balik bertanya. Iya. Untuk menutupi kebutuhannya kayak gitu dan bagus. Iya. Terpaksa saya wakilkan. Dalam monggo. Iya. Gunung kan terlalu banyak dan memang sangat banyak, Bapak. Baik yang memang sudah diketahui oleh kadal ataupun yang belum. Iya. Ya, pertanyaannya begini. Menurut Babatur, gunung yang paling induk itu yang mana, Bapak? Hah? Gunung paling induk. Iya. Walah, yang bagus sudah tahu kok. Gunung yang lain lah istilahnya jangan itu. Iya. Itu tugas saya aja yang menerangkan lah ya. Iya. Biar sama-sama punya tugas lah dan bagus. Iya. Insya Allah. Iya. Iya kan? Iya. Gunung yang itu kan gitu. Jadi gitu sahabatku semua ya. Ternyata Mbah Batur memberikan tugas kepada saya untuk sedikit nanti sahabatku ya, berbagi terkait gunung yang paling induk. Ya mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita lapangkan waktu bila mana ada titah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Selagi belum dititahkan, belum digerakkan oleh Allah, saya sendiri tidak boleh lancang, sahabatku semua ya. Memang terkait gunung ini sahabatku semua, ini sangat menjadi sebuah teka-teki ataupun misteri, namun biarlah nanti Allah itu yang bakal membagi tahu bagaimana terbaiknya kita menyikapi gunung tersebut. Itu sahabatku semua ya. Udah perjalanan memang yang nantinya pelan-pelan tersusun rapi dengan baik seperti itu. Dulu Mbah Batur di wilayah bumi inilah Nusantara. Yang paling dahsyat dulu gunung mana Mbah Batur yang meledak, Mbah Batur? Gunung yang paling dahsyat meledak. Iya. Semua gunung kalau meledak dahsyat dal. Yang paling dahsyat Mbah Batur. Yang paling dahsyat lah. Yang bisa belah bumi. Iya. Mbah Batur. Daratan dari lautan kayak gitu. Iya. Apa kamu nggak tahu? Kamu kan tahu. Ya kan pemirsa mana tahu? Untuk pemirsa ini. Penonton lebih tahu. Enggak, malam ini memang kepengen lakon yang berbobot dan bagus. Iya, itu. Enggak tanggapin sasmito. Lebih berbobotan pertanyaan dan bagus masalah gunung tadi itu aja. Ya aku alihkan, bukan Bapak tuh nggak tahu. Maksudnya cara penyampaiannya nanti kan beda. Itu pasnya dan bagus itu yang mengupas nanti. Iya. Siap.
bagi tugas berarti ya Mbak Batur. Ya, begitu tugas lah. Iya. Mudah-mudahan begitu tugas lah. Allah Subhanahu wa taala meridhoi sedikit banyaknya ya mungkin obrolan kita, bincang-bincang kita guna untuk sedikit menambah wawasan saudara-saudara kami dimanapun berada, yakni sahabat kelana masa dimanapun panjenengan tinggal tentunya. Amin. Mau lawak tapi karena udah ada beban pekerjaan jadi kurang juga pandai melawak ini Mbak Batur. Mbak Batur, dalam banyak penonton kita yang nitip pesan kepingin dipertanyakan kepada Mbak Batur. Kira-kiranya apakah Mbak Batur berkenan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Oh iya, coba apa Den bagus? Pertama, ada yang titip salam buat Mbah Batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu itu. Kedua, ada juga yang titip salam. Begini pertanyaannya. Coba nanti pertanyakan sama beliau Mbah Batur. Kami di bangsa manusia kalau makan itu kan biasa identik makannya itu nasi. Iya. Kalau minum itu air. Dan lain sebagainya. Yang mereka pertanyakan di alam kayangan sana itu kalau macam Mbah Batur beserta keluarga besar di sana itu kalau makan, kalau boleh disebutkan apa jenisnya? Kami kalau dedaharan di sana Dan bagus ya sama nasi. Kan pada waktu itu Mbah Batur datang udah Mbah Batur sampaikan sama kadal. Ya, di sana ada beras walaupun tidak ada tanaman padi kayak gitu. Nah, ya mohon maaf itu tidak bisa ditiru tapi seperti itu keadaannya dan mungkin itu salah satu kemampuan kami kayak gitu. Karena begini, ada yang kemampuan kami miliki tapi ada juga yang dimiliki manusia yang tidak kami miliki Dan bagus. Iya. Jadi kalau masalah makanan di sana sama. Ya, itu. Makanannya ya itu nasi, minumnya ya air. Tapi ada beberapa makanan terkhusus buat kami yang sepuh-sepuh ya, yang tidak ada di alam manusia. Nah, kalau masalah itu nanti pembahasannya ya ramane-maning lah. Iya. Sebetulnya begini, Mbak Batur selama ini sering ngomong di sana ada buah-buahan tidak ada pohonnya, tapi ada beberapa buah-buahan yang di sana ada pohonnya Dan bagus. Ya. Dan Mbak Batur juga sering bilang, ya di sana itu tidak ada gunung, tapi sebetulnya di sana ada ya juga beberapa walaupun nggak luas itu ya ada tanah ya, dan ada gunung. Makanya di tempat itu ya bisa hidup tumbuh-tumbuhan Dan bagus. Nah, biar penonton penasaran lagi ya lain waktu dibahas. Itu kan gitu Dan bagus. Iya. Terkait lokasi tersebut ya. Iya, dan nama-nama buahnya Dan bagus. Iya. Punya nama enggak seperti buah yang dijual sama si belinjo enggak. Dan dulu ya itu mohon maaf bagi kami ya penghuni kayangan buah tersebut juga sempat menjadi rebutan. Ini ceritanya asik dan ceritanya unik dan bagus nanti. Iya. Nah, gitu. Nanti nggak lama lagi janji lah Mbak Batur itu Mbak Batur ceritakan. Iya. Sedikit tambahan Mbak Batur, masih pertanyaan daripada penonton atau penggemar Mbak Batur di sini yang nitip pertanyaan di kolom komentar. Ada yang bertanya, coba nanti tanyakan pada beliau Mbak Batur, apakah warga kayangan itu apa ada yang kadang seperti bangsa manusia pernah sakit atau bagaimana? Ada ya, tapi tidak sesering manusia sakitnya. Begitu. Karena apa? Karena kami kan umurnya lebih panjang. Itu seperti itu. Iya. Ternyata itu sahabat ya. Ternyata ada sahabatku ya yang menurut panjenengan bertanya apakah warga kayangan itu ada yang bisa sakit. Ternyata seperti itulah tadi sedikit uraian penjelasan dari Mbak Batu. Karena sudah hukum alam dan bagus. Ya, setiap makhluk yang dikasih kesehatan ya, di mana ada sehat sebaliknya pasti ada sakit.
sakit dan Pasang-pasangan ya. betul iya. Sakit ada. Sebetulnya ada satu pertanyaan lagi yang Dalam monggo. dititipkan, cuma saya sendiri merasa agak riskan nyampaikan. Dalam Iya. sensitif nopo Sakjane mana tahu kirang mahanani teng penggali. babagan pribadi Mbak Batur nopo Boten sifat umum sakjane. menawi umum nggih mboten napa-napa Boten diaturaken napa-napa. nggih. Saya wakilkan sahabatku ya, buat panjenengan yang bertanya, karena panjenengan pun mungkin berpikir, penasaran, panjenengan berdasarkan sudut pandang, pola pikir kita selaku bangsa manusia. Di bangsa manusia begini Mbak Batur, kan ada yang kadang umur sekian itu kembali kepada Allah. Nggih. Bahasa kami manusia itu wafat. Nggih. Kalau wafat, bangsa kami manusia itu kan layak umumnya dikebumikan. Nggih. Nah, pertanyaan untuk warga kayangan Dalam itu seperti apa? jawabannya sirno ilang margo layu. Jadi layu artinya tidak ada. Sirno utawi ilang berarti hilang. Berarti di saat kami itu tidak ada, maka akan hilang dengan sendirinya. Dan bagus. Itulah yang dinamakan kembali. Betul. Iya. Makanya ya kalau bisa ya manusia pun ya walaupun ninggal jasad bahasanya jangan mati lah, dah. Kan begitu ya kan. Dan bagus kembali. Ninggal alam nemu alam. Gitu. Jadi gitu sahabatku semua, ternyata begitulah penjelasan Mbak Batur. Ternyata ada di sana, cuma tidak seperti yang kita semua pikirkan. Karena kalau kita bangsa manusia kan kembali kepada Allah, ruh keluar dari jasad, maka jasad itu dimakamkan. Ternyata di sana tidak seperti itu sahabatku semua ya. Mudah-mudahan panjenengan semua atas beberapa pertanyaan yang diajukan, saya wakilkan untuk bertanya langsung kepada Mbak Batur. Sudah diberikan jawaban, panjenengan semua sedikit banyaknya tambah wawasan, tambah mengerti, dan tidak salah faham dalam memahami apa yang saya pertanyakan beserta apa yang Mbah Batur beritahukan jawabannya. Betul. Ya, cerdaskan pemikiran kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbah Batur bisa panjenengan fahami walaupun pelan-pelan. Itu sahabatku semua ya. Kenapa manusia ya kalau kembali kepada Sang Pencipta itu meninggalkan badan, karena manusia kan badan kasar Ya. Kalau kami kan badan halus, itu seperti itu. Walaupun sama-sama punya kehidupan, tapi proses menempuh kehidupan yang baru, ninggal alam, nemu alam, beda dengan manusia yang punya badan kasar dan bagus. Itu seperti itu. Itulah bedanya. Manusia itu punya badan halus dan punya badan kasar. Kalau kami tidak, gitu loh. Kami tidak punya badan kasar, badan kami badan halus. Walaupun di saat mamen wujud itu bisa menyerupai badan kasar, itu seperti itu dan bagus. Tapi sejak ini wujud ya badan halus, itu seperti itu. Oke, berdasarkan di penghujung pengendikan Mbah Batur terkait makhluk gaib itu badan halus bisa memembo wujud seperti badan kasar, walaupun itu tidak seperti bangsa manusia. Pertanyaannya begini Mbak Batur, apakah makhluk gaib atau badan halus yang bisa sampai memembo wujud seperti sosok badan kasar, apakah itu perlu kemampuan yang luar biasa atau semua badan halus bisa seperti itu? Tidak semua badan halus itu terkhusus bagi badan halus yang mempunyai kemampuan seperti itu dan bagus. Ya. Tapi begini, hampir semua badan halus itu bisa memperlihatkan diri di depan manusia, tapi sifatnya sesekali dan bagus. Itu di luar kemampuan atas unsur ketidaksengajaan. Makanya ada kalimat begini, di saat badan kasar atau manusia itu melihat badan halus, si manusianya sial, begitu juga sebaliknya dan bagus. Apabila ada badan halus
yang kamanusan ataupun terlihat oleh manusia, dia itu pun sialnya itu 40 hari. Ada yang seperti itu bagi mereka terkhusus badan halus yang tidak mempunyai kemampuan untuk memembo wujud. Itu seperti itu dan bagus. Iya. Mudah-mudahan obrolan ini lebih bermakna menurut panjenengan semua, karena banyak wawasan terkait dimensi lain, yakni makhluk-makhluk gaib yang kita bahas pada obrolan kala ini, sahabatku semua. Langsung dengan beliau yang kategorinya, mohon maaf ya, kategori pun badan halus, yakni beliau Mbah Batur. Dan ini karena penasaran itu asik, tak bikin penasaran lagi yang nonton. Boleh. Lain waktu ada cerita seperti ini nanti. Badan halus itu bisa memembo wujud atau bisa berubah wujud, ya, terlihat oleh manusia, padahal itu satu badan halus bisa berubah wujud jasad kasar lebih daripada satu. Ceritanya di lain kesempatan, biar biar penasaran. Mbak Batur pinter Anda, masa kamu nggak bisa kayak gitu ngomong sama penonton? Iya kan, yang bagus. Maksudnya kayak gini bukan ngelangkai, ngajarin. Ngajarin. Ada itu nanti diceritakan. Mbak Batur tanggung jawab. Nah, yang bisa kayak gitu nama ilmunya apa? Nanti Mbak Batur ceritakan. Wah. Iya, tapi kalau ada manusia ya yang bisa masuk ke alam gaib, di alam manusianya dia ada, di alam gaibnya ada, ya baik badan halusnya atau dua-dua badan kasar, ya nggak pantas kalau Mbak Batur yang cerita, ya manusianya. Ada manusia yang bisa cerita itu, ya nggak jauh-jauh, ya tunggu waktunya saja. Ya kan kembali lagi bagi-bagi tugas dan bagus. Iya. Kebanyakan tugas kita, ya gotong royong, ya kan Sir? Iya. Itu sahabatku semua ya, Mbah Batur malah kasih kisi-kisi, sahabat ya. Oh iya, harus kayak gitu. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.